Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Ayu Lestari. Saya dari kelompok KKM 96 Untirta 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada kalian semua mengenai kisah inspiratif pebisnis makanan kreatif di era pandemi COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui, pada saat ini keadaan perekonomian terutama masyarakat sangat terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Di antaranya ada PHK, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan saat di rumah aja dan tentunya menghasilkan? Nah, simak videonya ya teman-teman. Semoga wawancara saya dengan narasumber kali ini bisa menginspirasi kalian semua. Halo teman-teman semua, saat ini saya sudah terhubung melalui pesan suara dengan narasumber yang memulai bisnis makanan saat adanya pandemi COVID-19 ini, yaitu Yuli, 21 tahun, bertempat tinggal di Jakarta Barat. Beliau ini merupakan perempuan muda yang memiliki hobi memasak dan sudah terbiasa memasak sejak kecil loh. Yuk langsung aja kita ngobrol bareng sama Kak Yuli. Halo, Assalamualaikum Kak Yuli, apa kabar? Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kabarnya baik. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Febrianti Lestari, bisa dipanggil Febri. Saya merupakan anggota kelompok KKM 96 Mutirta 2020. Nah, kita semua di sini pengen tahu nih Kak, mengenai bisnis yang sedang Kakak jalani. Kalau nggak keberatan, boleh dong Kak diceritain tentang bisnis Kakak ini. Halo Kak Febri, salam kenal juga. Alhamdulillah, usaha atau bisnis makanan saya ini mungkin bisa terbilang baru ya. Insya Allah saya bisa bersharing tentang usaha saya di sini. Saya dan teman-teman di sini penasaran nih Kak, bisnis apa sih yang sedang Kakak tekuni dan jalani saat ini? Iya Kak, saya sedang menjalani bisnis atau usaha makanan kreatif yang saat ini sedang happening dan diminati banyak kalangan. Makanan yang saya jual itu diantaranya ada cireng ayam suwir isi mercon, cake dessert, bakpao, pisang coklat, bakso aci. Wah, banyak juga ya Kak jenis makanan yang Kakak jual. Lalu, alasan apa sih Kak yang mendasari Kakak itu memulai usaha makanan kreatif ini? Awalnya saya kerja, terus karena adanya pandemi COVID ini, jadi pekerjaan saya terhambat. Saya kena PHK dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan saya, termasuk finansial keuangannya juga. Jadi saya memutar otak bagaimana saya bisa terus produktif dan menghasilkan pendapatan baru gitu, Kak. Dan kebetulan saya memang suka masak, jadi saya coba-coba berjualan, dan alhamdulillah ternyata bisa menghasilkan. Dari situ, saya bisa berjualan melalui media sosial, Instagram, WA, melalui teman dari teman. Berarti emang benar ya Kak, adanya pandemi COVID-19 ini memang sangat mempengaruhi berbagai macam kalangan masyarakat. Salah satunya mungkin tadi adanya PHK. Nah, berdasarkan alasan yang sudah tadi Kakak paparkan, menurut Kakak apa sih Kak hal yang paling membedakan dari sebelum Kakak menjalani bisnis atau usaha ini dengan sekarang ini? Apakah ada perbedaan yang sangat terlihat atau kayak gimana Kak? Mungkin kalau perubahan sih ada ya. Kayak saya jadi lebih bisa menyalurkan hobi saya di bidang masak memasak. Saya juga bisa mempelajari banyak hal baru seperti usaha makanan yang belum saya jalani sebelumnya. Saya juga jadi mengerti bagaimana cara menghadapi konsumen, cara membagi waktu untuk usaha ini dan keluarga. Dan yang paling penting sih adanya pemasukan baru yang cukup berdampak untuk keseharian saya. Mungkin itu sih Kak. Wah, alhamdulillah banget ya Kak, masih ada hikmah di balik ini semua ternyata. Nah, kalau dari usaha Kakak ini, apa sih Kak yang membedakan dengan usaha-usaha sejenis pada umumnya? Jadi gini, apa yang membedakan dari usaha yang lainnya? Jadi saya itu kan kebetulan teman saya juga banyak yang berjualan. Udah gitu ada juga yang sejenis sama saya, cireng mercon. Uh, Kenapa saya beda? Teman saya itu mungkin ya kan dari cara pembuatannya juga mungkin beda, dari rasa pun juga beda. Jadi kenapa saya ikutin? Ya teman saya jual cireng merconnya itu kan agak lebih mahal. Kalau saya lebih dikurangin tapi rasa enak gitu. Mungkin itu aja sih yang membedakan dari yang lainnya. Oh gitu ya Kak, berarti semua makanannya itu homemade dari Kakak sendiri ya? Kalau boleh tahu Kakak belajar membuat makanan-makanan itu tuh dari mana sih Kak?
Iya kak, benar itu homemade buatan diriku sendiri. Aku tuh tadinya cuma lihat di YouTube, dari semua YouTube. Nah ada juga bahan yang nggak tertera di YouTube, itu aku tambahin dari diriku sendiri. Apa yang menurutku kurang, apa yang menurutku lebih menarik. Makanya aku tambahin yang bahan yang nggak ada di YouTube. Gitu saja sih kak. Berarti ide makanan menarik yang kakak buat ini, inspirasinya itu muncul dari tutorial YouTube yang kakak tonton dan kemudian kakak eh, apa ya, menambah-nambahkan lagi apa yang kurang kayak gitu ya kak? Ya kurang lebih sih seperti itu ya kak. Nah, kalau untuk pasarnya ini sendiri nih Kak, Kakak mengikuti pasaran anak muda atau secara keseluruhan berbagai kalangan itu bisa menikmati sajian makanan yang Kakak usahakan ini? Semua kalangan bisa kak. Dari anak balita pun juga bisa memakannya, karena kan yang aku jual bukan cuma cireng mercon aja ya kak. Pisang coklat pun juga ada. Nah kalau untuk cireng mercon itu sendiri sih itu sesuai konsumen ya, kan kadang ada yang minta pedas, ada yang enggak, ada yang nggak pakai cabai, gitu aja sih kak. Nah kalau untuk kayak pisang coklat itu sih kan eh buat orang dewasa pun juga bisa bisa makan. Itu aja sih kak paling. Wah, dari tadi saya dengar Kakak beberapa kali bilang cireng mercon. Kayaknya cireng mercon ini salah satu produk yang paling best seller atau kayak gimana Kak? Iya kak, bener, dari semua eh, jenis makanan yang aku jual, yang paling bestseller banget, yang lebih menarik di kalangan sekarang ini sih cireng mercon isi ayam suwir ya kak. Tapi kan aku bikin dua ya kan, karena di yang aku tahu itu cireng mercon kayak isinya cuma ayam aja. Jadi aku ada tambahan sedikit gitu sih kak, kayak dalamnya bakso, bakso mercon juga sama. Kayaknya menarik banget ya Kak. Saya yakini pemirsa di rumah juga pada ikut penasaran kayak gimana sih rasa cireng mercon buatan Kak Yuli. Nah, kita balik lagi ya Kak. Sistem penjualan dari usaha makanan kakak ini tuh seperti apa Kak? Apakah kakak mengantar sendiri makanannya ke pelanggan-pelanggan kakak atau mereka yang mengambil atau menggunakan jasa kurir makanan? Iya kak, keseringan sih lebih sering aku ya yang ngantar ke konsumen, ke pelangganku. Tapi ya tergantung jaraknya juga sih ya kak. Kadang ada yang juga yang deket dari rumahku, kadang mereka yang ambil ke sini. Kadang aku yang anter. Itu aja sih ya kak paling. Kalau misalkan jaraknya pun jauh, nggak bisa ku antar, paling ku kenain ongkir gitu. Itu aja sih kak. Nah, selanjutnya kalau kita boleh tahu nih Kak, omset dari penjualan kakak ini berapa sih Kak? Dan modal awal yang kakak keluarkan itu bersumber dari modal pribadi atau ada modal dari pihak lain? Kalau untuk modal sih ya kak, aku pakai uang pribadiku sendiri. Kalau untuk omset per harinya menurutku sih lumayan. Paling besar aku pernah menerima itu 400 sampai 450. Cuma kadang kalau lagi kecil itu aku bisa terima sampai 150 sampai 200-an sih kak. Itu aja sih kak. Wah, kalau itu sih udah lumayan banget ya, Kak. Kita doain semoga usaha kakak terus maju dan berkembang. Amin. Nah, kalau dari rencana nih, Kak, ada nggak sih plan atau rencana kakak untuk mengembangkan bisnis usaha makanan kreatif ini menjadi lebih jauh? Atau kakak punya rencana lain untuk melanjutkan pekerjaan kakak yang sebelumnya tertunda karena pandemi COVID? Ya, amin. Terima kasih Kak atas doanya. Kalau untuk masalah aku bisa mau lanjutin bisnisku atau enggak, itu aku masih lihat ke depannya sih ya Kak. Kalau misalnya pandemi corona ini udah selesai, aku sih pengennya ngelanjutin kerja aja lagi. Kalau untuk usaha mungkin untuk sampingan aja sih Kak, di sela waktuku off kerjanya. Oke Kak, mungkin pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih kakak tuh dari awal kepikiran bahwasannya bisnis atau usaha makanan yang kakak jalani saat ini akan gagal pada suatu saat nanti atau kurang berhasil? Nah, apabila ada pemikiran pesimis dan semacamnya seperti itu, bagaimana dari kakak pribadi mengatasinya? Apakah dengan semangat dan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat, atau mungkin ada hal lain? Awalnya sih ya Kak, aku untuk menjalankan bisnis ini, usaha aku sendiri sih sempat ada kayak nggak percaya diri ya untuk berjualan.
karena aku tuh belum ada pengalaman untuk berjualan sih, karena aku orangnya itu gak percaya diri dan mudah putus asa gitu sih Kak. Tadinya aku kayak pengen dagang tapi takut nggak laku, tapi di balik itu semua aku ada orang-orang terdekatku, saudara dari suamiku sendiri kasih support kalau rezeki itu katanya sudah diatur masing-masing. Nah dari situ aku berpikir, oh iya, kenapa nggak aku coba aja dulu, karena kalau nggak kita mencoba kita kan nggak akan tahu hasilnya Kak. Jadi ya dari situ aku mencoba untuk dagang sedikit demi sedikit, dan akhirnya alhamdulillah sih Kak ya, ada aja gitu yang beli walaupun sedikit, tetap disyukuri aja sih Kak. Wah, jawaban Kakak Yuli benar-benar menginspirasi ya. Semoga bisa dicontoh nih Kak oleh teman-teman yang juga baru memulai usahanya di bidang makanan maupun bidang-bidang lainnya. Mungkin ini yang terakhir nih Kak, tips dari Kakak sendiri untuk teman-teman yang baru memulai usaha atau bisnis seperti makanan atau bidang-bidang lainnya, dan juga pesan-pesan buat pemuda zaman sekarang supaya bisa terus produktif dan juga menghasilkan tanpa harus menyusahkan kedua orang tua. Silakan Kak. Tips dan pesan dariku sih ya Kak, tetap semangat, percaya diri, perkirakan dan persiapkan setiap kemungkinan terburuk. Jangan mudah menyerah, gali terus ide kreatif, manfaatkan sosial media sebagai media promosi, berani melangkah untuk keluar dari zona nyaman. Untuk di sekarang ini sih, intinya sih ya, tetap semangat, coba terus, bangkit lagi, karena keberhasilan kita akan yang nikmatin sendiri sih Kak. Baik, terima kasih untuk Kakak Yuli yang sudah mau sharing cerita-cerita tentang usaha makanannya pada hari ini di konten Jejak Pebisnis. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkan, dan untuk Kakak Yuli semoga tetap semangat, sukses selalu dan terus berkembang usahanya. Terima kasih Kak sekali lagi telah mau bergabung bersama kami. Terima kasih kembali untuk Kakak Febri. Senang sekali bisa berbagi cerita kepada Kakak Febri. Semoga bisnisku tetap lancar, amin. Dan semangat buat Kak Febri. Sukses selalu dan terima kasih. Oke teman-teman semua, mungkin itu saja kisah yang dapat saya bagikan melalui video kali ini. Semoga video kali ini dapat menjadi inspirasi bisnis yang mudah dan menghasilkan ya. Tetap semangat, tetap produktif, jaga kesehatan, dan tetap kreatif. Nah, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, juga share ke teman-teman kalian semua, karena masih banyak video menarik lainnya loh dari kelompok KKM 96 Untirta 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.